Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Singapura mah biasa aja. Sebenarnya di Indonesia juga boleh. Melakukan pernikahan sama jenis. Gue ingetin lagi, miskin adalah solusi. Jadi kalau teman-teman merasa tetap sedih dengan kenaikan harga dan apapun itu, ingat bahwa kemiskinan adalah level yang paling rendah, yang paling menarik dari sebuah prosesi bernama ekonomi. Halo pemirsa Budiman dan Budiwati, kembali lagi bersama saya Sastra Silalai dan rekan saya Adit Insomnia dalam program berita terbaik di Indonesia, Vietnam, Kamboja, dan Gabon Selatan. Apalagi kalau bukan Pop News. Berbagai peristiwa penting dari dalam dan luar negeri siap kami sampaikan untuk Anda. Jadi siapkan mata, telinga, dan kuota internet. Dan selamat menikmati Pop News. Kita langsung masuk ke berita pertama yang datang dari luar negeri. Singapura tak lagi kriminalkan hubungan seks sesama jenis. Pemirsa, negara tetangga kita, Singapura, baru-baru ini lewat Perdana Menterinya Lee Hsien Loong mencabut undang-undang ke era kolonial yang mengkriminalisasi hubungan seks sesama jenis. Indonesia sendiri melihat kebijakan tersebut biasa aja. Iya. Karena sebenarnya sejak dulu pemerintah RI tidak pernah melarang. Bahkan untuk beberapa kasus malah mendorong dan memfasilitasi perkawinan sesama jenis. Ini beberapa contohnya. Nah, seperti itu. Jadi kan tidak dilarang kan? Benar. Bentar ya. Hapus grinder dulu. Oke, silakan. Oh, udah per hari ini. Udah hapus. Aku baru install. Jadi diberitakan bahwa perkawinan sama jenis badak, orangutan, hingga sama jenis harimau Sumatera berhasil dilakukan dan melahirkan bayi-bayi yang sehat. Betul. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Singapura mah biasa aja. Sebenarnya di Indonesia juga boleh. Melakukan pernikahan sama jenis manusia dan manusia. Benar. Nggak ada manusia sama Nintendo. Benar. Manusia sama Binturo. Nggak ada. Jadi biasa aja Singapura. Kita beralih ke berita selanjutnya saja. Orang Indonesia kelahiran tahun 1980 ke bawah terproteksi dari cacar monyet. Aku nggak usah monyetnya nggak usah ke saya loh. Cacar monyet bukan cacar monyet. Betul. Pemirsa, terdeteksinya kasus pertama cacar monyet di Indonesia membuat publik kembali khawatir akan adanya pandemi baru. Namun hal ini disanggah oleh Menteri Kesehatan kita, Pak Budi Gunadi Sadikin, dalam pernyataannya beberapa waktu lalu. Ia menyatakan bahwa agar publik tetap tenang karena pemerintah telah melakukan berbagai hal preventif untuk mencegah penyebaran penyakit ini di Indonesia. Bahkan lebih jauh Pak Menkes mengatakan warga kelahiran 1980 ke bawah terproteksi dari virus ini. Jadi aman nih kita nih. Karena secara historis dalam periode tersebut historis. Jangan dong. Clean historisnya maksudnya. Iya, clear, bersih, historinya bersih. Benar. Karena secara historis dalam periode tersebut mereka telah mendapat vaksin cacar air yang berlaku seumur hidup. Ini berarti untuk Anda yang berusia 42 tahun ke atas bisa lebih tenang dalam menjalani hidup. Dan gak usah marah kalau disebut tua. Oke, friend. 43. Ya kan nggak boleh marah. Oh iya. Enak aja 46. Karena walaupun badan udah mulai gampang pegel, lari dikit udah ngap, makan kambing dikit pala udah pusing, yang penting gak kena cacar monyet. Betul. Akhirnya nih Anda bisa mengatakan, aku tua dan aku bangga. Kita kan jadi tetap bisa festival musik nih sampai akhir tahun. Betul. Karena gua belum siap lah, gua ngocok dalgona lagi. Gua gak mau gua. Gue sih gak pernah ngocok dalgona sih, karena gak tahu cara ngocok dalgona gimana. Enggak FOMO. Gue dikocokin dalgona. Bener. Iya, sampai teman gue tuh bang brewok, ini segala macam. Beli janda bolong. Iya. Iya. Karena tren-tren pandemi. Betul. Lu apa bang? Setiap jam 7 malam kita ngeliatin live Instagram orang. Itu. Dari yang cuman
viewers cuma 4. Dia sama keluarganya doang, circle-nya doang. Kamu harus ribuan orang. Bener. Lu apa waktu pandemi yang lu lakuin? Dan kayak gua nggak mau lagi deh gitu. Kemiskinan. Benar. Karena kan waktu kemarin kan job jadi berkurang. Jadi akhirnya ya otomatis kita jadi agak sedikit miskin. Benar. Di segmen selanjutnya kita akan ngobrol juga soal berhubungan sama kemiskinan. Aduh. Karena kan kita tahu saat ini kenaikan harga terjadi di beberapa sektor kebutuhan sehari-hari. Benar. Mungkin dari kebutuhan bahan pokok, bahan bakar kendaraan bermotor, gitu. Alhasil banyak publik yang merasa kesulitan dengan kondisi ini. Iya. Dan namun bukan berarti kita harus pasrah aja. Kita nggak ngelakuin apapun dalam kondisi sulit seperti ini. Benar. Kita yakin di Pop News nih ya kan. Iya. Kita akan sedikit mungkin ada solusinya, walaupun solusi sebenarnya ada di fotokopi. Kenapa? Nggak tuh solasi. Iya benar. Maksudnya gitu. Sorry. Solasi. Iya. Dan Soalnya solasi itu karen. Kalau dulu solasier. wow, luar biasa sekali. Oke, solusi ya. Berarti nanti ada guest kita di sini atau narasumber si paling miskin. Betul. Wah. Pokoknya buat pemirsa Pop News jangan kemana-mana karena kita akan segera mengundang Om Leo setelah yang satu ini. Pemirsa Pop News, seperti tadi kita udah janjikan, kita sudah kedatangan perwakilan dari remaja atau orang-orang yang juga mungkin hidupnya dari dulu miskin. Benar banget. Bahkan dia sering dijulukin PSK. Apa tuh? Pakar segala kemiskinan. Wah, luar biasa. Ya. Dari tampilannya aja. Bener. Kayak ini cowok-cowok thrifting lah. Iya. Ke pasar baru biasanya. Metro Atom ya. Situ ya. Langsung aja kita berkenalan dengan Om Leo. Terima kasih sudah diundang. Iya. Acara apa ini? Iya. Namanya Pop News. Gak pernah nonton ya di YouTube ya? Malam. Oh malam. Nonton yang ada kuota? Ada. Itu juga tethering Sama orang. Gue dan itu gue pakai pulsa jadi habis langsung. Yang pakai goceng sehari. Iya. Pakai gojek sehari. Tapi emang kita sebenarnya mau nanya ke Om Leo nih. Emang Om Leo ini beneran nggak suka hidup tajir gitu? Terus dari dulu care apa gimana? Dulu waktu kecil ekonomi gue bisa dikasih duit terus sama orang tua dia. Sampai tiba-tiba orang tua meninggal, bokap gue wafat dan nggak punya duit ternyata dia. Oh berarti sama dong kita FYP, Forum Yatim Piatu. Maaf nggak dulu. Gue masih yatim gitu, Ya kan kita melengkapi. Melengkapi, gue yatim lu piatu. Masa nggak nyusul sih? Aduh. Itu salah satu cara biar sadar. Biar sadar gitu. Jadi, keras kata ya bokapnya. Nah seperti itu harusnya. Jadi tadi orang tua meninggal akhirnya. Ya udahlah, gue baru tahu bahwa ternyata di dunia ini harus nyari duit ya gitu. Baru sadar kan gue nggak pernah tahu gitu cara nyari duit. Sampai umur 30-an aja gue nggak tahu cara nyari duit tuh gimana. Oke. Baru di 30-an, harus kerja. Tapi kan udah nggak tahu konsepnya kan, udah nggak tahu konsep tuh duit buat apa. Ya udah ke bawah sampai sekarang. Jadi kalau punya duit harus beli apa? Dibuang-buang aja uangnya di. Nggak perek. Saya penguras rekening. Iya. Ya kan suka nguras rekening. Itu namanya menyumbangkan. Oh menyumbang. Menyumbangkan buat orang-orang lain. Benar. Om Leo aja kalau ke Pijat Plus nyari apa? Oh nyari yang yatim piatu biar sekalian zakat. Benar. Yatim piatu yang rumah paling jauh. Iya, biar ada jaraknya palanya. Benar. Bahkan saking ininya pernah Om Leo cuma 20.000 duitnya. Ini harganya nggak kayak kaki kanannya doang. Jadi anam. Oh iya. Untuk disumbangkan. Baik banget. Baik banget. Dengan cara demikian lah akhirnya Leo mengerti bahwa uang bukanlah segala-galanya dalam hidup. Jadi nggak segala-galanya, makanya akhirnya hidupnya nggak tajir-tajir seperti ini aja gitu ya. Dimiskinkan terus. Punya uang harus habis lah, uang harus habis. Kan dengan cara demikian lah manusia-manusia bisa bertahan hidup nampaknya. Kalau enggak, perbedaan utama antara orang punya uang dan tidak punya uang adalah yang tidak punya uang bingung cara cari uang. Yang punya uang bingung gimana caranya agar uangnya tetap ada terus, dan yang menjaga gawang itu lebih susah daripada menyerang. Benar. Menyerang tinggal nendang terus aja, pasti ada yang masuk. Menjaga gawang, bagaimana caranya agar bola-bola ini tidak masuk ke. Relate, pantesan Fabian Barthez botak. Oh, stres. Dan De Gea masih jadi kiper sampai detik ini. Sampai sekarang. Gimana caranya supaya bola-bola ini bisa? Itu. Tapi penyerang bodo amat, muda-muda
Nah, besok dipecat bodo amat, tugasnya cuma megang bola doang. Betul. Itu dia DG kiper dari waktu kecil loh, DG Imut. Oh berarti itu memang ternyata bukan image yang dibuat ya? Mencari itu jauh lebih mudah dibandingkan mempertahankan, bro. Tuh. Jadi kalau ada orang yang punya uang, dia akan selalu kebingungan bagaimana caranya agar uang ini tidak hilang. Atau uang ini akan bertambah terus-terusan. Dengan cara demikianlah dia akan semakin pusing dalam hidup. Tapi yang cuma nyari, yang tugasnya mencari uang. Jadi nyari aja, habis nyari uang. Jadi jangan disimpan. Bro, menyimpan uang itu adalah pertanda bahwa kita mengalami rasa takut dalam hidup. Takut bahwa uang kita akan hilang. Bayangkan kalau kita tidak pernah takut akan hal seperti itu, maka uang akan selalu kita cari. Bener. ATM gue mana? Iya, kita emang sama. Gunting, bro. Gunting ya. Kita emang konsepnya sama berarti kayak kita, bro. Kenapa kayak Masa orang miskin. Kita nggak pernah nyimpen duit, emang kita nggak ada duitnya soalnya. itu dia. Dan satu lagi yang paling utama, ada sebuah prinsip yang digaungkan oleh beberapa teman juga dari Om Leo juga. Oke. Orang miskin itu nggak takut kaya, tapi orang kaya pasti takut miskin. Tolong ini dipotong buat di TikTok pasti FYP. Iya benar. Orang miskin nggak takut kaya, orang kaya pasti takut miskin. Ujungnya jedak jeduk ya tolong. Iya. Wah, sangat menarik sekali. Betul, luar biasa Insight. konsep ya. Bukan mereka bego. Kecenderungan dulu nggak belajar ekonomi, dulu nggak belajar matematik. Oh gitu, uang tuh kalau dia pakai terus berkurang ya, dia nggak belajar itu berarti dari waktu kecil. Tapi kalau kita lihat di sosial media juga Om Leo ini kan kayaknya walaupun miskin punya sosial media ya. Iya. Karena sosial media kan gratis. Gratis. Punya banyak teman selebriti. Selebriti. Secara ekonomi mereka kan tajir-tajir. Betul. Gimana Om Leo melihat mereka? Apakah ada rasa iri atau gimana? Mereka yang iri sama Om Leo. Kenapa? Kayak lo jadi orang miskin, gue pengen dia jadi miskin lagi. Tapi mereka udah nggak bisa, uangnya terlalu banyak. Oh. Ketika dibuang pun mereka tidak mampu menghabiskan uang tersebut. Saking irinya mereka mau miskin. Mau miskin pun nggak mampu. Saking duitnya banyak kayak gue main kele, gue luar live musik, masih kaya. Iya masih kaya, dan itulah ketakutan mereka, udah dibuang uangnya ada terus, kan panik mereka. Kenapa uangnya bertambah? Oh iya ya. Benar. Hal seperti itulah yang Om Leo pikir. Benar. Sedihkan hidup kalian, bingung, bahkan buat ngebuang uang aja kalian bingung. Mau miskinnya susah ya? Mau miskin aja susah. Orang miskin tuh nggak ya emang susah jadi kaya. Tapi kan cuma niatnya cuma pengen kaya doang. Kalau mereka udah ngebuang duit, udah beli barang mahal ini, masih stres, belum lagi dikejar-kejar petugas pajak dan segala macam. Iya. Masih tetap kaya mereka. Stres, hidupnya panik, penuh dengan Pantes Elon Musk lagi agak gila di Twitter kan, kayak udah beli ini itu tetap kaya. Iya, bahkan dia stres. Stres. Kata Om Leo. Karena di dunia ini ada satu prinsip, jangan mencapai ujung dari sebuah kejadian. Di saat itulah lu nggak tahu harus kemana lagi. Yang paling benar, lu jangan sampai meletakkan pondasi kaya pada level tersebut. Gitu. Jadi kayak misalnya punya sahabat-sahabat aja gitu ya. Wah udah ketahuan kaya duluan nih. Pasti dia stres tiap hari ada yang nge-DM. Oh takut nih ada yang minta duit lagi sama gue. Betul. Oh iya. Betul. Orang miskin gak bakal di DM berat. Orang miskin gak bakal di WhatsApp sama temennya buat minjem duit tuh. Benar. Makanya miskinkan diri kalian bro. Itu cara utama bahwa bertahan hidup di sosial media lu tetap dianggap baik. Kebayang gak orang tajir itu kalau di WhatsApp dia takut ngebalesnya, aduh padahal punya duitnya, rasa bersalahnya seperti apa sama Tuhan. Tuhan lihat dia, kamu punya uang, teman kamu sedang membutuhkan kamu. Stres. Makin banyak sholat nanti dia. Kehidupan seperti itulah yang terjadi yang ngomong. Jangan jadi kaya, jangan sampai ada di puncak. Dan teman-teman ini yang tajir-tajir ini berusaha untuk ingatkan tuh, kasih aja. Uang bisa dicari, yang susah dicari adalah orang-orang yang mau minta uang ke kita. Oh iya. Ini. Kalau misalkan kaya nggak diminta uang percuma aja, nggak divalidasi berarti. Benar. Udah dikasih ke fakir miskin masih ada uangnya. Aduh, fakir miskin yang mana lagi yang harus dikasih? Fakir miskin udah habis. Iya. Gimana coba? Kan fakir miskin masih kasih duit sama dia kaya. Iya. Besok udah nggak bisa dikasih duit lagi dong. Siapa lagi yang bisa saya kasih? Stres gitu. Stres. Iya dia nih, tepuk tangan luar biasa. Relate. Pengemis itu banyak rumahnya itu di desa, gede-gede, kaya-kaya. Itu. Dan kalau dikasih, nanti terjadi pertengkaran. Iya. Oh dikasih duit, loh kok uangnya kok malah buat beli mabuk-mabukan? Loh kok buat beli rokok? Wah kamu berdosa, masuk lapor polisi. Ribet hidupnya ribet. Mendingan miskin aja. Miskin. Enak nggak ada masalah. Dan kalau mau ditangkap sama aparat yang berwenang gitu, misalnya, wah kamu melakukan kesalahan pasti tangkap. Ya miskin deh, kalau lepasin aja lepasin. Nanti penjara penuh. Gitu deh orang miskin. Iya. Kalau orang kaya ketangkep, pasti bakal dimintain duit yang banyak. Iya. Kalau kamu harus menuntut ini, harus bayar pengacara, harus bayar ini. Wah ribet. Iya. Bener juga. Kalau orang kaya jadi banyak
Urusannya banyak. Orang kaya kalau di DM minjam duit nih. Kalau orang ke DM Bang Leo paling Om Leo minta repost nih. Repost di iklan gua dong gitu. Hai Om Leo, you are invited gitu biasanya. Bener. Tapi nggak tahu ya itu kayak gitu sih yang paling seru sih sebenarnya dalam jalan. Mungkin bisa sebut nama tadi orang-orang seperti itu ada? Michael Jackson waktu itu meninggal. Oh iya. Jackson meninggal waktu itu ngelakuin kayak gitu ke gue. Sampai saking stresnya uangnya kebanyakan bro. Yang kayanya Michael Jackson. John Lennon. John Pantau. Enggak ada. Udah nggak zaman lagi. Udah ganti nama, branding. Malah Om Leo ini nggak insecure kalau anak Gen Z sekarang kan ngelihat temennya udah punya rumah, punya mobil, di hype tuh. Iya. Karena kayak, aduh gue iri nih, dengki. Om Leo. Kalau lu ngeliat ada temen lu kaya, temenin berarti kan lu orang miskin. Orang kaya itu butuh orang miskin supaya dia makin kaya. Kalau temennya kaya lagi, bingung dia, stres dia. Iya. Jadi Makin insecure. Aduh kok gue lebih kaya ya kok gue lebih miskin daripada dia. Oke, gue akan memperkaya diri gue agar lebih tinggi jabatannya. Wah bertanding dan stres gila. Aduh besok uang gue aku cuma dapat 1 miliar, harus dapat 2 miliar. Coba temenan sama orang miskin. Miskin lu ya, gue masih punya 1 miliar. Berteman sama orang kaya itu akan memperlihatkan bahwa dia kaya. Tapi berteman dengan orang yang lebih kaya akan memperlihatkan bahwa dia miskin. Jadi orang kaya itu pasti harus temenan sama orang miskin. Jadi kalau orang miskin pasti punya teman orang kaya. Benar. buang lu semua lu. Buang semua. Airport gua buang. Kripto gua tolong miskin. aja. NFT gua. Salah kasih ngomong kayak gitu. Itu membuka wawasan kita dan wawasan gua bahwasanya gua akhirnya paham kenapa. Besok kita mengundang orang pintar sama orang tolol lagi. Itu dia. Dan Adit juga disandingkan sama kita berdua untuk menunjukkan biar Adit tuh kelihatan ganteng. Karena ada kita berdua, coba lu sama siapa? Tapi memang seperti itulah kondisinya. Kenapa ada Yin dan Yang? Orang akan terlihat tampan kalau ada orang jelek. Jadi orang jelek ini dibutuhkan di dunia untuk bisa mendukung ketampanan seseorang. Berarti lu enggak. Jadi orang tampan maupun orang jelek itu ada fungsinya di dunia. Yang sulit adalah manfaatnya. Manfaat orang jelek sedikit lah. Tapi manfaat orang tampan banyak. Tapi kalau secara fungsinya udah diletakkan. Jadi tampan gara-gara harus ada ini nih, ada parameternya nih, yang jelek seperti apa, yang kaya seperti apa, yang miskin seperti apa. Dengan parameter tersebut lah dunia ini bergerak bro. Gila bro. Tapi ngomongin fungsi, ngomongin beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan di dunia ini, lo bisa ngeliat. Bahkan orang bengong aja ada fungsinya bro. Apa fungsinya? Orang bengong itu berfungsi. Kalau ada 2 orang ngobrol, yang bengong ini jadi dengerin mereka berdua. Saya. Bayang nggak kalau mereka kayak gue nih. Iya kayak lo bener. Misalnya ada ngomong debat. Ngomong kita semua kayak Kan yang bengong ya. Biasanya kan selalu ngomong, gue nggak ngerti omongan mereka. Mereka ngomong pinter banget, tapi gue kok cuma bengong dong. Kalau lu ngobrol juga bertiga, nggak nyambung ngobrolannya langsung. Nggak bisa begitu. Udahlah berdebat bertiga, nggak bisa. Lu juga salah. Betul. Selesai omongannya bro. Mendingan dia bengong. Jadi yang debat cuma 2 doang. Jadi semua ada fungsinya. Cuma emang manfaatnya dikit. Iya. Tapi kan apa sih azas manfaat? Betul. Bro, lu berangkat ke Bandung naik Ferrari kecepatan berapa? Let's say 200 km per jam. Nyampenya cuma 200 km berarti cuma sejam nyampe. Dia bisa nyampe Bandung sejam. Orang naik bajai juga bisa ke Bandung, cuma lebih lama. Tapi kan secara fungsi dia bisa berangkat ke Bandung, naik bajai, nyampe. Mungkin sama-sama bisa. Sama-sama bisa, cuma emang manfaatnya ya lebih cepat, cuma lebih doang lah. Tapi kan sampainya sama. Secara fungsi, pergerakan dunia ekonomi dan segala macam. Makanya lo kalau punya anak, dikasih nama anak pertama Ali, anak kedua Eko, anak ketiga Naomi. Jadi Ali Ekonomi. Jadi pas. Bertiga tuh anak itu akan pas menjalani kehidupan. Jadi keluarga lu pasti makmur. Kalau lu pengen cuma sekedar ekonomi doang. Bro, kalau mukul bilang tambul. Itu dia. Tapi nggak boleh ya bro? Nggak boleh. Tapi ini membuka wawasan gua. Gua jadi nggak mau child free jadinya. Karena udah punya nama yang bagus. Ali Ekonomi. Dipanggil nanti Sri Mulyani. Udah pasti jabatannya bagus lah mereka. Dan tiga-tiganya harus jalan terus. Jadi tiga-tiga anak itu bakal sukses semua. Kompak. Iya. Nah tapi kalau ngomong soal ekonomi nih Om Leo, mungkin kita pengen Om Leo menanggapi kenaikan harga-harga sekarang nih berdampak langsung nggak sama kehidupan sehari-harinya seekor Om Leo? Bagus, habis dulu gue beli bensin biasanya cuma 200.000 full tank, sekarang 500.000 gitu. Bagus, makin habis cepet makin habis. Kok dia masih bisa beli bensin orang miskin ya? Orang miskin masih beli. Buat apa? Tugasnya adalah gitu. Biar. Emang dia belda? Enggak, tugasnya. Kenapa bensin harus dibeli? Kasian yang jual. Lo kebayang nggak dia udah gali minyak dalam-dalam, capek hidupnya, nggak ada yang belilah. Lu ngapain mikir angka sih? Apa sih artinya numbers? Ini. Apa artinya sebuah angka? Belum ada.
Emang angka 1 tuh ada di dunia ini, angka 2 gak ada bro semua. Gila. Bro, kalau ada yang jual beli bro, biar semua berjalan sama fungsi, yang satu menjual, yang satu membeli. Betul. Jadi kalau ada pom bensin habisin, antri sepanjang-panjangnya, beli tuh bensinnya, semua, sampai habis bensinnya, sampai semua bensin di muka bumi habis. Oh ya udah selesai ya, berarti nggak ada kerjaan lagi ya tukang bensin ya, udah bensin udah nggak ada semua, tukang gali bensin, ya pak, udah habis bensinnya, seneng, udah minyak bumi udah habis, seneng semuanya, mukanya pasti seneng udah gak kerja lagi dia besok. Betul, akhirnya Kebayang nggak lo dari sekarang dia gali-gali minyak. Tapi kalau misalkan harga itu bensin tadi, kita ngomong harga telur naik, minyak goreng, cabe. Lu kebayang senengnya telur dibeli, lu kebayang ayamnya nggak? Capek-capek ngelahirin. Gua jujur kalau telur dibeli nggak seneng gua, dielus baru seneng gua. Oh itu beda. Beda. Itu mangga ya. Mangga. Ditiup ya. Ditiup. Oh berarti omelet nggak ada ngaruh ya, misalnya kayak kemarin warteg gua seporsi ini 7.000, sekarang kenapa 15? Daripada bikin, lu kalau tukang warteg yang bikin sendiri aja mas, lu beli nasi ke pasar udah 2.000 berangkat naik angkot, beli berasnya habis lah uang lu lah, udah lah beli itu udah murah. Lu warteg berapa sih selisihnya? Paling mahal berapa warteg? 50.000, 70.000. Gua kasih lu 70.000, lu bikin sendiri seperti kayak gitu ya, beli sendok satu, beli sendok lagi, belum gelasnya, belum piringnya, habis duit lu 20, ya ampun, 20.000. Belum ke pasar beli ikannya nggak bisa beli satu, harus beli 10. Udahlah, kalau lu dikasih tahu harga mahal, lu bilang aja, mas ini murah daripada bikin sendiri. Iya benar. Udah gitu aja. Lu mau bikin sendiri. Pengen sliding tapi bener. Iya, udah. Semua pertanyaan ekonomi di dunia ini bisa dijabarkan. Yang nggak bisa dijabarkan adalah ya ada orang goblok sama orang tolol, itu nggak bisa itu. Tadi pertanyaan-pertanyaan itu, nah itu beda. Benar. Semua bisa dijabarkan kecuali Pak Anies. Oh iya. Karena DKI. Iya, makanya nggak bisa dijabarkan. Betul. Nggak ada yang nggak bisa ditemukan, jawaban itu ada semua. Tapi itulah sebabnya lu duduk di paling belakang pasti waktu SD. Kan pelajaran ekonomi dia disebutkan harus ada yang membeli barang. Betul. Supply and demand itu adalah ilmu pertama ekonomi. Kenapa namanya ekonomi? Kenapa namanya kapital? Harus mendapatkan keuntungan. Tapi kan yang dikejar bukan barangnya, yang dikejar adalah keuntungan. Dan ketika sudah mendapatkan keuntungan untuk apa? Nggak ada gunanya berat. Bukan itu yang kita cari di dunia ini. Yang kita cari adalah kebahagiaan. Membeli barang, niatannya bukan nawar. Jangan terjadi tawar menawar. Nggak boleh. Bu, jual apa sawi? 1 ikat berapa? 200.000. Beli. Dikasih 200.000, muka ibunya seneng. Kita juga senang mengeluarkannya. Betul. Demi yang penting muka ibu bahagia mendapatkan 200.000. Saya kasih uang 200.000. Saya ambil sawinya. Jangan berpikir. Kalau sampai ada penawaran harga, dia akan sedih. Ya, padahal saya mau dapat uang 200.000 gitu ya. Jadi cuma 2.000 perak. Kalau bisa nawar, berapa bu? 200.000. Ya, 200.000 deh bu. 300.000 biar nawarnya gitu. Nah, jangan, takutnya dia bingung. Hah? Kok 300? Nah, dengan bingung aja kita udah bersalah. Nggak boleh. Dia minta kita kasih. Nah, kalau ini gua relate, ada teman gua gitu, dia ngasih pedagang jambu 300.000. Kamera aman ya? Direkam. Sementara Om Leo enggak. Exposure dia dapet, AdSense. Itu gimana? Ya itu dua-duanya jahat. Nggak boleh. Berarti endingnya nggak boleh ke arah kekayaan, kesuksesan, ketenaran, kepopuleran. Itu nggak usah dipikirkan. Biarkan itu dapat gift dari semesta atau bonus istilahnya. Yang kasih ketenaran itu kan lu ganteng, siapa yang mau ngatur sih? Mau diapain sperma bokap emak lu? Biar digabungkan supaya lu jadi ganteng. Nggak bisa. Ada gift untuk lu kayak gitu. Betul. Jalanin aja. Kehidupan ini jangan sekali-sekali berharap bahwa dunia akan berputar seperti apa yang kita mau. Berjalanlah dengan dunia. Dengan cara demikian lah lo akan selalu bahagia dengan apapun. Pandemi, alhamdulillah, joget. Harusnya kayak gitu. Wah, banyak orang sakit. Wah, senang. Karena ada pemasukan buat. Gak jadi itu. Enggak juga itu. Dimarahin aja sama orang-orang. Atau ya kira ada pemasukan buat. Enggak, mesti biar orang-orang bisa marah sama lo, gitu di depan orang. Mati nih ya. Enggak apa-apa lah. Benar. Nah, ini terakhir Om Leo. Iya, saking ini benar-benar. Tolong Panadol merah. Nggak, mungkin kita minta tips mungkin ya Bu Sastra, tips buat pemirsa Pop News. Ini kan harga lagi naik, harga lagi pada naik gitu kan, seperti sekarang. Mungkin biar orang-orang bisa tetap hidup normal dalam keadaan seperti ini, bisa tetap survive itu seperti apa tipsnya dari seorang Om Leo? Yang paling utama jangan memikirkan tentang kenaikan harga. Pikirkan tentang bagaimana caranya agar kita semua tahu bahwa bukan harga yang menyebabkan kita sedih, bukan harga yang menyebabkan kita ya jadi lebih marah dan segala macam. Bagaimana melihat sisi positif dari kenaikan harga. Jadi berbahagia itu kan gampang caranya. Oh, harga naik. Wah, kalau gitu gue tadinya biasa bangun jam 7, gue bangun jam 6 deh. Biar jam 6 sampai jam 7. Asik, gue senang jadinya.
udah angkat ke pasar lebih pagi. Misalnya, jadi lebih banyak barang yang bisa gue dapatkan yang murah-murah. Oh pasar tuh lagi murah-murahnya tuh kalau ini, pokoknya diambil sih kebahagiaan. Ada positif, jadi morning person jadinya. Jadi lebih semangat dalam hidup. Wah selama ini saya bekerja cuma dapat 200.000 karena saya kerjanya cuma 2 jam. Oke, kalau gitu besok saya akan kerja 3 jam. Asik, 3 jam, 3 jam. Jadi jangan memikir kayak, waduh tambah 1 jam lagi udah kerjaan gue capek. Udah dengan kayak gitu hidup lo makin rana deh. Lu ngeliat barang mahal jadi sedih juga. Baik, nggak apa-apa, harga mahal. Yang penting 3 jam kayak gitu kerjanya. Nah, kebahagiaan itu adalah unsur utama bagaimana seorang menyikapi sebuah hal yang buruk seperti harga naik. Oke. Lo kebayang nggak? Pikirkan bagaimana pedagang-pedagang itu menjadi lebih baik ekonominya. Betul. Memikirkan dengan cara demikian. Ini tips dari gue ya. Jangan selalu melihat bahwa segala sesuatu itu berdampak buruk sama diri lo seorang. Lihat kebaikan-kebaikan yang terjadi. Kalau kenaikan harga, wah berarti angkot makin ini nih, makin bagus nih, makin dicat warnanya nih. Speakernya ada, keramik. Sound system naikin. Wah. Kayak di Ciawi ya, kayak di Gadok. Ada keramik, ada. Angkot Gadok. Bener-bener angkot Padang ceper. Ceper, ya. Keren. Bener-bener. Sound systemnya lebih bagus, jadi seneng lah. Dan jangan sekalipun merasa bahwa keburukan di dunia ini terjadi sama diri lu doang. Gitu. Yang lain juga. Ketika yang lain melihat, alhamdulillah nggak cuma sendirian. Yang lain juga lagi pada sedih. Alhamdulillah nggak cuma telur doang yang naik. Kalau telur doang yang naik, mungkin stres tapi yang lain ternyata naik juga. Seneng, saling seneng aja. Yes, naik semua. Yes, pasar naik semua ya, bagus ya. Ekonomi merata ya. Benar. Gak cuma ambil sisi positif lah, positif lah. Jangan ngeluh. Gak cuma harga bensin doang yang naik, emosi juga naik. Wah, jadi ada tetap Dan naik. juga jangan lupa El Tobing juga naik. Dokter seks itu ya. Dokter seks. Ini obrolan kita ini lumayan daging nih. Daging. Helmiah semua nih. Betul sekali. Isinya daging semua. Dan kita sadar kalau barusan kita dinasihati oleh orang miskin. Itu dia. Maksudnya kayak orang yang Kalau talk show tuh kita orang yang kaya, terpandang. Ribet bro, ribet. Belum tentu bisa diundang. Iya, belum tentu waktunya dia nggak. Emang itu kita udah coba ngundang, dapetnya orang miskin. Orang miskin tuh serba enak. Coba lo gini deh, kalau nggak ada orang miskin di sebuah daerah aja, lu nyediain besek nggak ada yang diambil. Oh iya. Misalnya lagi tahlilan di rumah, Bazir ya. keluarga saya meninggal. Ada ini. Ya mas nggak ada yang bisa mas, orang cuma besek doang, orang kaya nggak ada yang mau datang sini. Betul. Iya benar. Harus ada yang mendoakan jenazah. Benar. Jenazah harus ada yang mendoakan arwah orang tua kita. Kalau nggak ada orang yang ekonominya di bawah keluarga kita, nggak bakal ada yang mendoakan. Sorry saya potong, kalau nggak ada orang miskin, Iya. artis giveaway itu sepi. Wah benar, karena cuma orang miskin yang bisa. Dan Iya benar. gue ingetin lagi, miskin adalah solusi. Jadi kalau teman-teman merasa tetap sedih dengan kenaikan harga dan apapun itu, ingat bahwa kemiskinan adalah level yang paling rendah, yang paling menarik dari sebuah prosesi bernama ekonomi. Jadi kalau lu bisa memulai dengan kemiskinan, kayaknya gampang. Tapi yang sulit itu adalah ketika dia tidak pernah mengalami kemiskinan dan dia harus survive dengan sebuah benda bernama parameter kekayaan. Atau misalnya orang yang terlahir kaya, orang yang tidak pernah mengalami rasa miskin, kebayang nggak? Di level 0 aja, di level 1 aja dia nggak pernah menamatkan game tersebut. Bagaimana ketika nanti kelak dia akan menjalani hidup ini? Dia nggak pernah ada di level yang paling sulit. Bagaimana dengan anak privilege? Itu kan nge-cheat itu. Game shark. Siap-siap aja nanti di suatu saat nanti dia akan mengalami sebuah prosesi yang buruk dalam hidupnya. Nge-cheat terus. Dia akan nge-cheat karena nggak tahu caranya untuk menjalani Dari proses awal. dari Kalau ngecit ya. Beda, kalau ngedit beda. Apalagi kalau ada R ya, nge-cheater ya. Udah deh kan cerit kalau itu. Jadi kalau kita miskin aja dah, kita miskin. Jadi pemirsa mulai Kasih. Iya episode depan kayak kita pakai lampu templok aja. Iya, tolong nggak usah pakai jas gini lah, jas hujan bisa nggak? Iya. Tolong produser. Kita Dan kameranya kalau bisa naik kamera lah. Naik kamera. Iya. Dan ini gua usah time di YouTube lah, camfrog aja. nah itu dia udah saking miskinnya kita Oke, support yang kemiskinan. 2 megapiksel mana? Tapi terima kasih sekali lagi buat Om Leo udah ngobrol sama kita dari bintang tamu. Salah terbaik ya. Terima kasih. Terima kasih. Dan ini mungkin jadi insight buat pemirsa betul. Pop News. Betul. Kita juga ini kita nggak giveaway, Enggak. kita Terima kasih aja. kasih aja. Apa bedanya giveaway sama kasih? Betul. Giveaway masih minta kirimin nomornya, udah tuh jangan lupa hashtag. Oh iya, ini udah pokoknya ikhlas aja. Yang mau datang sih datang aja. Dan khusus episode Nggak usah diposting lah. Gua yang transfer produser nih. Nih. Oh gitu. Nah, biar gua miskin. Oh lo dibayar? Kok gue enggak gue?
Aku enggak nih. Wah, ngebrek doang sih. Oh, ngebrek doang. Jangan, nggak apa-apa. Kasih aja. Oh sih aja, oh iya nggak apa, kita nggak boleh emosi ya. Apalah hatinya. Bukan jadi orang sih nggak boleh emosian ya. Nggak boleh emosi. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Pak Adit dan juga Terima kasih perwakilan dari Orang miskin. Kalayak Miskin. teman-teman miskin tadi apa namanya? PSK. Apa namanya? Udah lupa.